saya Musyaki, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri Karangasem. Izinkan saya untuk berbagi praktek baik terkait materi atau modul di 1.4 tentang budaya positif. Dan dalam hal ini subnya yaitu segitiga restitusi. Dari dua sub yang tadi saya sampaikan, inilah finalnya bagaimana eksekusi permasalahan yang sudah ada atau yang harus dikerjakan. Nah, segitiga restitusi itu apa? Itu adalah cara penyelesaian masalah yang tadi sudah sebagian disampaikan oleh Pak Sofyan dan Pak Khalid. Bagaimana kriteria-kriterianya sebagai pemantau, penghukum dan lain sebagainya. Dan sampai finalnya adalah siswa atau yang melanggar itu bisa menyelesaikan permasalahan atau mencari solusi dari masalah yang sudah dilakukan. Nah, yang pertama ada menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi kebutuhan atau permasalahan. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Tadi keyakinan kelas sudah disampaikan oleh Pak Khalid. Jadi tiga rangkaian ini harus disampaikan lebih dulu karena nanti mau menanyakan keyakinan kelas harus sudah ada di sebelumnya. Kemudian menstabilkan identitas itu apa sih? Nah, menstabilkan identitas itu adalah bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak tersebut dengan kalimat-kalimat seperti yang ada di contoh yang tadi sudah disampaikan. Ya, kamu terlambat, ya, berbuat salah itu hal wajar. Ya, itu kalimat-kalimat yang bersifat menstabilkan identitas. Ya, seperti tadi, berbuat salah itu hal wajar. Manusia itu tempatnya salah. Jadi kita mengadu-ngadui ya bahasa kita anak yang bermasalah tersebut. Tidak langsung menjudge, kamu itu selalu berbuat salah, kamu sering terlambat, tidak. Tapi kita menstabilkan identitas si siswa tersebut. Kemudian ada kata-kata berikutnya, kalimat berikutnya adalah tidak ada manusia yang sempurna. Contoh berikutnya, saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, itu kalimat-kalimat dari menstabilkan identitas. Ya, kamu berhak merasa begitu. Itu contoh-contoh kalimat menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi salah satunya dalam menstabilkan identitas adalah kita membuat kalimat seperti itu dulu dengan langkah-langkah menstabilkan identitas. Nah, kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas, maka akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membantah. Ya, Pak Guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di dalam sekolah menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 3 detik bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Jadi kalimat tadi yang disampaikan Pak Khalid, Pak Sofyan itu, jadi segitiga restitusi ini tidak selamanya baku harus seperti ini. Jadi banyak kalimat-kalimat yang masih banyak lagi yang bisa Ibu Bapak gunakan. Jadi mungkin tiap daerah dan tiap sekolah bahkan tiap sekolah ya beda. Jangankan di karakter di antar sekolah, tiap kelas TKA 1 dengan TKA 2 pun mesti beda. Makanya tidak bisa kita menggunakan hal ini yang menjadi patokan baku menggunakan kalimat ini. Tidak, tapi menggunakan kalimat-kalimat yang lain. Gitu. Kemudian ketika seseorang merasa sedih dan emosional, tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional, ya, saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan. Kita sebaiknya
membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Nah, ini ahli-ahlinya BK. Jadi tuntutan kita sebagai guru sebagai guru selain BK, itu kita juga harus menguasai itu ternyata. Di PMM topik nomor 11 kalau nggak salah, itu pembahasannya terkait dengan bimbingan konseling. Nah, salah satunya ini. Tentu akan sulit ya melakukan restitusi bila anak yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya. Ada 3 alasan. Yang pertama, bersalah menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Yang kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Dalam kondisi ini akan cenderung untuk menyalahkan orang lain, mempertahankan diri daripada mencari solusi. Yang ketiganya, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa kini dan akan datang. Jadi setiap yang kita alami, yang kita jalani di sini adalah satu, kita itu bukan pihak kepolisian, ya. Jadi kita di sekolah, ya kita bersifat seperti tadi. Harapannya adalah manajer, ya, manajer di mana segitiga restitusi ini kita selesaikan dengan baik. Ya, pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan validasi tindakan yang salah. Jadi apa itu? Ya, tentang memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi memvalidasi tindakan yang salah adalah memastikan bahwa kesalahan atau tindakan yang anak tadi dilakukan, ya, itu anak itu merasa bersalah atau tidak dengan melanggar aturannya, melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama atau tidak. Gitu. Nah, tadi seperti itu ya. Jadi anak itu merasa bersalah. Oh iya, tadi yang di video terkait dengan siswa terlambat itu, oh iya saya terlambat itu harusnya 7.20. Dan anak mengakui kesalahan itu, baru setelah itu kita nanti langkah ke berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggarkan. Kemudian contoh-contoh kalimat apa yang divalidasi tindakan yang salah. Contohnya adalah seperti tadi, ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat. Kamu punya alasan pasti mengapa kamu tidur saat praktek. Mengapa kamu tidak ikut kegiatan pramuka dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini untuk memvalidasi kesalahan yang sudah diperbuat. Jadi tidak hanya mengejas kamu salah, kamu harusnya seperti ini dan sebagainya. Tapi kita menggali dulu alasan apa, kenapa kok dia melakukan kesalahan seperti itu, melanggar keyakinan kelas seperti ini. Nah, pernah juga ya, yang sering terlambat ketika ditanya ternyata sedih. Ketika terlambat itu anak itu justru superhero di keluarganya. Jadi kalau yang nggak tahu asal ngecas, kamu terlambat push up sekian, kasihan, benar. Jadi anak itu terlambat setelah ditanya-tanya, itu ternyata anak itu pagi harinya setelah subuh itu mengantarkan dagangan ayam potong ke beberapa warung-warung di sekitar warung asem. Sehingga kadang sambil nungguin uang yang dibayar itu lama, akhirnya dia itu terlambat berangkat ke sekolah. Nah, hal yang seperti ini kalau kita langsung anak jas, ayo apa garis, anaknya terlambat, padahal anak barusan membantu orang tuanya menambahkan rezeki buat keluarganya. Di sini terlambat langsung disuruh macam-macam dan sebagainya tanpa ada menstabilkan validasi tindakannya diperbuat salah. Nah, hal yang demikian itu kan harus kita evaluasi, refleksi bersama. Nah, itu contoh-contoh kalimat berikutnya ada, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya. Boleh kamu mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Jadi yang seperti itu boleh, tapi bisa nggak kamu diperbaiki lagi supaya tidak terlambat? Atau ada cari-cari lebih berangkat lebih menyerahkan dagangannya lebih awal lagi bagaimana? Atau ditajat cukup 3 warung dan sebagainya bagaimana? Itu
itu contoh-contoh yang ditemui di saya, di kelas saya seperti itu. Kemudian biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Nah ini, jadi ada yang sikap seperti itu tidak, jangan. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa SEP itu tidak manjur. Ya. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Nah, yang seperti itu tidak pas. Kemudian restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya. Kamu melanggar ini, kamu terlanggar, itu alasannya apa dulu? Dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun sering bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Nah, kasus yang terlambat tadi pernah terjadi lagi, dan solusinya adalah kita validasi lagi dengan mengundang orang tua atau wali. Nah, akhirnya mau, dan kita buat konsekuensi. Ya, Mas, kalau seperti ini lagi kamu akan melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati bersama, dan akan ketinggalan. Kita berikan juga pengarahan bahwa materi praktek ini sangat baik untuk kamu masa depan. Kamu akan tahu dengan tentang mobil, servis mobil. Ya, kalau kamu ketinggalan materi tersebut, nanti kamu susah untuk ngerti tentang servis dan lain sebagainya. Kemudian orang tua juga memberikan solusi, ya akan membantu untuk berangkat lebih awal dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian bahwa tindakan para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka bagi mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa teman, dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Itu tentang validasi kesalahan. Kemudian langkah berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dengan peraturan itu kemarin sudah saya tanyakan. Bedanya apa? Kalau keyakinan kelas itu disusun secara bersama dengan melibatkan siswa menginginkan yang apa tentang aturan di kelas. Sehingga apa? Kemarin mungkin Bapak Ibu pernah sekilas melihat ada anak yang lari-lari di lapangan, gitu. Itu lari-lari di lapangan itu bukan lagi hukuman, tapi anak sudah meresapi bahwa saya sudah melanggar aturan, akhirnya dia mau lari sendiri. Dengan dia sudah merasapi dengan keyakinan kelas itu saya akan salah, akhirnya dia mau. Itu kalau ada pelajaran di TOB di pojok itu ada yang seperti itu, saya tanyakan, Mas kok masih lari-lari? Ya Pak, saya melanggar peraturan kelas. Oh gitu. Ada aturannya berapa lari? Memang itu hukuman. Iya, jadi di kelas itu sudah kesepakatan kalau saya tidak ini maka saya harus lari. Ya, itu anaknya sendiri yang sudah inisiatif seperti itu. Nah, itu keyakinan kelas. Sehingga anak kalau melanggar itu otomatis di saat pelajaran praktek. Ya, berarti kamu sudah melanggar kesepakatan kelas kan? Ya, saya melanggar. Kenapa seperti itu dan sebagainya. Terus konsekuensinya apa? Saya akan bertanya ke teman kan, selama tertinggal, selama tertidur, saya harus apa dan sebagainya. Nah, itulah keyakinan kelas yang mana fungsinya nanti menumbuhkan solusi-solusi dari permasalahan yang sudah dia langgar. Kita hanya menerima punishment atau hukuman dari keyakinan kelas itu sendiri, tapi juga siswa inisiatif punya solusi dari permasalahan yang sudah dia langgar. Itulah dari sisi atau menanyakan keyakinan. Assalamualaikum. Kenapa ini, Mas? Bapak terlambat soalnya kantornya ke sekolah.
dulu. Oke, silakan duduk. Nanti tapi istirahat pertama ketemu saya ya. Ya, Kamu Pak. kayak saya lihat di daftar aja sering terlambat ya. Oke. Jadi nanti istirahat pertama temui saya di ruang kantor. Oke? Silakan ikuti pelajaran. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Musagi. Waalaikumsalam. Silakan. Permisi, Pak Musagi memanggil saya. Ya, betul Wahyu. Silakan duduk. Makasih Pak. Oh ya Wahyu. Tadi saya menjumpai kamu terlambat saat pelajaran saya. Dan Wahyu pada pertemuan kemarin juga sama. Seringkali terlambat datang ke sekolah. Betul? Iya Pak. Seingat Wahyu, sudah berapa kali terlambat ke sekolah? Seingat saya sudah 3 kali Pak. Oh, 3 kali ya? Ya sudah. Menurut Wahyu, terlambat pelajaran saya atau mata pelajaran produktif yang nantinya untuk bekal kompetensi kamu kelak mencari pekerjaan itu suatu kesalahan bukan? Iya Pak. Saya kesalahan. Oke, baik Wahyu. Berbuat kesalahan itu hal manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan sekarang yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan dan tentunya berusaha untuk memperbaikinya. Wahyu setuju? Iya Pak, saya setuju. Wahyu, kalau gitu kita cari solusinya sama-sama ya. Iya Pak. Wahyu akhir-akhir ini sering banget begadang karena main game dengan kawan-kawan sampai larut malam. Jadi kurang tidur, akhirnya bangun kesiangan. Wahyu, ingat nggak keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Ingat Pak. Kalau misalnya nih terlambat datang ke sekolah, sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai Pak. Nah, kalau gitu menurut Wahyu, keyakinan kelas yang mana yang telah Wahyu langgar? Disiplin Pak. Menurut Wahyu, disiplin itu penting atau tidak untuk Wahyu? Penting Pak, karena dengan disiplin membuat Wahyu bisa datang ke sekolah lebih awal dan lebih menghargai waktu. Betul sekali Wahyu. Karena menghargai waktu itu sangat penting dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Sama halnya kita bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Tugas-tugas tidak menumpuk dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian kita. Iya Pak, saya menyesal sudah sering datang terlambat ke sekolah dan tidak mengikuti pemanasan dan briefing pagi. Sikap meminta maaf ini sudah merupakan sikap yang bagus. Kalau begitu, menurut Wahyu, apa yang akan Wahyu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan usahakan tidur lebih awal Pak, tidak main game lagi sampai larut malam sehingga bisa bangun lebih pagi. Nah, sekarang Wahyu sudah ketemukan solusinya supaya tidak terlambat lagi. Datang ke sekolah dan setelah itu Bapak akan mencoba menghubungi orang tua Wahyu biar bisa mengingatkan Wahyu supaya mereka bisa membangunkan Wahyu lebih awal agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Nah sekarang Wahyu silakan kembali ke kelas ya. Silakan kerjakan tugas-tugas yang Wahyu ketinggalan tadi saat terlambat. Iya Pak, sekali lagi Wahyu minta maaf Pak. Izin ke kelas sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ke kelas. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Wahyudin, biasa dipanggil Wahyu. Dari kelas 12 TKRO 2. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Musagi. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Musagi untuk menemukan solusi yang atas kesalahan yang telah saya lakukan. Insya Allah saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak sensor, apa saja sensor yang kemarin kita pelajari? Ada sensor apa saja? MAP, terus CKP, CKP, terus CMP, terus IAP, ya? Oke, Pak, ya, Pak, ya. ada anak yang pikir, Pak. Apa ya? Iya. Waduh, ini jam praktek padahal ya. Bentar, mana? Di mana?
Pandi. Hei, praktek ini ya. Oke Pak. Oke. Maaf Pak. Kenapa kamu? Tidur. Ngantuk Pak. Oh gitu. Nanti cuci muka dulu. Istirahat pertama temuin saya ya. Iya, Karena Pak. kamu ketiduran terus di jam praktek. Oke, silakan Pak. Cuci muka dulu. Assalamualaikum Om Zaki. Waalaikumsalam. Memanggil saya? Iya betul Fandi. Silakan duduk. Iya Pak. Oh iya Fandi. Tadi saya menjumpai kamu tidur saat pelajaran praktek di mata pelajaran saya. Dan saya dapat info di kelas, Fandi akhir-akhir ini sering tidur saat pelajaran di kelas. Baik kelas teori maupun kelas praktek seperti sekarang ini. Betul? Iya Pak. Seingat Fandi, sudah berapa kali tidur saat pelajaran? Iya Pak. Seingat saya sudah 5 kali ini. Oh, 5 kali. Ya sudah. Menurut Fandi, tidur saat pelajaran, ya, terutama mata pelajaran saya, produktif, yang nantinya untuk bekal kompetensi kamu, kelak nanti mencari pekerjaan, itu suatu kesalahan bukan? Iya Pak, suatu kesalahan. Baik Fandi. Jadi berbuat kesalahan itu hal manusiawi. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah sekarang yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan dan tentunya berusaha untuk memperbaikinya. Fandi setuju? Iya Pak, saya setuju. Oke, kalau Fandi setuju, kalau gitu cari solusinya sama-sama ya. Iya Bapak, tadi akhir ini sering banget begadang karena setelah pulang sekolah atau sore hari saya membantu jualan orang tua di pasar malam di lapangan warung Masem sampai larut malam jam 10 Pak. Dan sekarang dari itu sebelum tidur main game online jadi kurang tidur akhirnya bangun kesiangan. Fandi, ingat nggak keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Benar Pak? Kalau misalnya nih tidur saat pelajaran berlangsung itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Tidak Pak. Nah, kalau gitu, menurut Fandi, keyakinan kelas yang mana yang telah Fandi langgar? Tanggung jawab Pak. Menurut Fandi, tanggung jawab itu penting atau tidak? Menurut Fandi? Iya, Pak, karena dengan bertanggung jawab membuat Fandi bisa belajar praktek dengan baik dan nanti ilmunya bisa untuk bekal mencari pekerjaan yang saya impikan, yaitu mekanik mobil yang profesional. Betul sekali Fandi. Karena dengan belajar yang rajin itu sangat penting dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Sama halnya, kalau kita menanam dan merawat pohon dengan baik, maka suatu saat nanti kita akan memetik buah yang baik pula. Dan membantu orang tua itu suatu akhlak yang mulia Mas Fandi. Iya Pak, saya menyesal sudah sering tidur di kelas dan tidak mengikuti pelajaran dengan maksimal. Sikap meminta maaf ini sudah merupakan sikap yang bagus. Kalau begitu, menurut Fandi, apa yang akan Fandi lakukan agar tidak tidur lagi di kelas? Saya akan berusaha setelah membantu orang tua jualan, saya akan segera tidur Pak, tidak main game online sampai larut malam sehingga bisa bangun lebih pagi. Nah, sekarang Fandi sudah ketemu kan solusinya supaya tidur tidak lagi di kelas. Dan setelah itu, Bapak akan mencoba menghubungi orang tua Fandi biar bisa mengingatkan supaya orang tua Fandi bisa membangun Fandi lebih awal dan tidak tidur lagi di kelas. Nah sekarang Fandi silakan kembali ke kelas, silakan kerjakan tugas-tugas yang Fandi ketinggalan saat tidur tadi di praktek. Ya Pak, sekali lagi Fandi minta maaf ya Pak, izin ke kelas sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fandi dari kelas 12 TKR 2. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Muzaki. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Muzaki untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Insya Allah saya tidak akan begadang lagi supaya tidak tertidur di saat jam pelajaran, khususnya kali ini pelajaran praktek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya cukupi dulu, nanti kita diskusi mulai kita
Ngobrol ya Pak? Nah, kita selesaikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Okay? Terima kasih, saya cukupi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Pak Solid mau silakan. Ya, monggo. Saya punya dua pertanyaan Pak Jack. Silakan. Yang setelah terakhir itu Pak Jack. Keyakinan kelas. Oke. Pak Jack, satu pertanyaan. Saya keyakinan kelas. Cuma satu pertanyaan. Pak Jack, Pak Jack yang kelas cuma satu pertanyaan. Dua. Nah, Terus. Boleh. Selalu ini Pak ya. itu yang pertama. Oke. Ada Waalaikumsalam. Iya betul Pak, silakan dulu. Ya Pak. Mas Ben, Mas. Ini Pak di pos bela. Tadi bro. Ininya Yesus parah. Jadi yang pertama, ada apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga itu nggak mungkin memperbaiki itu yang pertama. Yang kedua, saya memberikan contoh kasus Pak. Tadi kan kasus ini dari Pak Musaki itu ada anak yang menanam ayam. Yang sudah diberikan stabilitas Identitas. Selesaikan identitas. Nah, sekarang saya punya contoh kasus berbeda Pak. oh jadi biar Kasusnya, kurang gitu Bu. ibunya anak itu tinggal sama ibu, Menangani punya anak 3. Berarti yang sesama. Yang pertama anaknya itu SD, Terus. yang kedua SMP, yang ketiga SMA. Nah, Ini adanya. iya itu semua keluarga. Bapaknya udah nggak ada ya. Ibu itu bekerja untuk nafkahin tiga-tiganya. Jualan juga. Jadi kalau misalkan kakaknya tadi yang SMA itu nggak membantu pekerjaan ibunya, pasti dikatakan satu. Yang nomor dua, dia bisa karena ekonominya ini kurang karena nggak bisa maksimal. Singkat cerita, anak ini selalu terlambat gara-gara membantu ibunya. Padahal di sisi lain ketika anak ini nggak membantu ibunya, yang terjadi apa? Berarti jualan ibunya itu nggak bisa dijualkan kepada itu karena jualan sarapan. Benar. Kedua, ibunya di sisi lain dia harus menekan adiknya. Adiknya itu nggak mau kalau diantar sama ibunya karena masih sedih. Gitu karena belum. Karena menggoni dodolan ibunya, akhirnya semakin terlambat. Singkat cerita, guru itu sudah memberikan lagi yang disebutkan kayak misalnya stabilisasi habitat dan lain sebagainya. Nah, Itu solusi. ya solusinya kita bisa memahami permasalahan dari keluarga tersebut. Terus kemudian besok datang tepat waktu, tapi beberapa kemudian telat lagi dan seterusnya seperti itu. Satu orang memahami permasalahan, kemudian disampaikanlah di ruang atau forum tentang sama guru yang lain. Pak, anak ini seperti ini, bla 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 bla. Namun beberapa guru beranggapan bahwa Pak, sekolah kita punya aturan. Apa kita mengistimewakan orang ini? Gak mau telat. Gak mau telat karena permasalahan seperti ini dan sebagainya. Atau kita harus tetap berpegang teguh dengan keyakinan kita bahwa anak ini sebenarnya membantu keluarga. Yang katanya gimana solusi untuk permasalahan seperti ini? Yang nomor dua, peran dari guru-guru yang tidak menangani siswa ini bagaimana? Apakah ikut mendukung dari misalkan pelornya, guru BK-nya dengan cara memberi kesempatan atau mendukung kebijakan sekolah tentang peran-peran? Itu Pak, komunikasinya. Saya untuk menanggapi yang peran kita sebagai guru Pak ya, tapi belum bisa menyelesaikan yang masalahnya. Nah itu Pak Pani. Jadi fungsi kita dan aslinya PMM, kemudian kita guru penggerak dan kakak-kakak yang lain itu fungsinya Pak Pani. Jadi fungsinya kita itu mensosialisasikan, memberikan pengarahan
kita rubah paradigma yang melawas ini menjadi yang seperti ini. Nah, sama. Jadi tugas guru itu yang guru selain BK ya, itu nggak cuma hanya sekedar mentransfer ilmu kompetensi saja, enggak, tapi juga ini kita kembalikan ke filosofinya Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu punya kodrat dan alam pada setiap hal. Gitu ya. Jadi untuk solusinya Pak? Nah, solusinya monggo Pak Sofyan oleh itu. Yang ini belum ada solusi sampai sekarang. Sampai akhirnya anaknya lulus. Masih terkait apa tadi? Anaknya yang terlambat. Iya. Lambat Dan gampang. dia Memang berkebijakan. tentang masalah kita punya aturan tentang masalah ketersibukan. Kembali lagi gini, kita punya aturan ya. Jadi mana sudah tercatat di sebuah lembar aturan bahwa tidak boleh terlambat. Di sisi lain, dia itu tidak bisa punya solusi lagi karena memang harus membantu orang tua, harus membantu anak, mengantar anak sekolah, antar tadi di sekolah ya kalau nggak salah. Yang terakhir, ibu nggak mau bang, adik itu nggak mau kalau diantar kakak itu nggak mau, karena dia masih SD pokoknya sebentar udah ibu, akhirnya kakak itu nunggu dodolan ibu. Oh iya. Ya nunggu dodolan itu kan berarti sampai ibu tadi balik nih. Jawabannya itu sangat gampang. Adanya kegiatan seperti ini kita meluruskan aturan-aturan yang ada. Kan aturan itu sudah sangat ya. Dimana harus digunakan, harus ini harus. Adanya CGP ini kita bisa meluruskan seperti masalah-masalah ini. Ini kan masalah belum ada solusi. Dan adanya CGP seperti bagaimana saya nanti kemudian kita meluruskan lagi visi misi dan aturan sekolah. Padahal ini masalahnya seperti apa? Kita yang masalah yang ini terus gimana caranya untuk menyelesaikan masalahnya? Yang ini masih berjalan. Kembali lagi kita harus punya kebijakan dan kita harus konsultasikan dengan manajemen di sekolah. Ada wakil siswaan, ada kepala sekolah seperti itu. Dan setelah adanya permasalahan itu jangan cuma hanya selesai, udah selesai, tidak ada tindak lanjut, tapi harus ada tindak lanjut lagi, yaitu penyelarasan aturan dan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah agar sekolah itu nanti bisa fleksibel. Maksudnya fleksibel harus bisa memahami kondisi tidak cuma hanya saklek untuk aturan, tapi adanya kebijakan-kebijakan yang kira-kiranya anak itu tidak dirugikan. Karena adanya gini Pak Wali, paham masalah dengan itu bahwa itu sering terjadi. Ada juga anak yang sudah jualan ayam dari jam 4 pagi, akhirnya dia telat, terus awalnya itu selalu dimarahi dan selalu dihukum. Padahal dia itu seperti itu karena kondisi kehidupannya yang paksa harus terhukum. Kalau solusinya adalah yang gimana saya nanti kita perlu diskusikan kembali kepada kepala sekolah, terhadap masalah itu bagaimana solusi ke depan agar aturan ini bisa difleksibelkan. Oke Pak Led, jadi saya menggarisbawahi dua jawaban. Yang pertama, kebanyakan dari jawaban solusi untuk masalah seperti ini pasti mengacu pada peraturan mana keluar, ya. Karena nggak bisa mengikuti peraturan. Berarti di sisi lain kita sebagai guru BK fungsi advokasinya akhirnya melemah, karena pendampingannya akhirnya kan kalah sama ini. Oke. Yang nomor dua, dengan peraturan yang difleksibilitaskan, akhirnya itu menjadi dampaknya akhirnya satu sekolah itu akan menggunakan, karena ini setiap orang itu pasti punya namanya ego mekanisme. Ketika melakukan kesalahan pasti punya ego mekanisme itu. Jadi alasan tertentu lah. Saya ganjel di komunikasi itu. Meskipun Ego mekanisme. Nah itu untuk ya, kalau kita menstabilkan atau memfleksibel takutnya anak-anak yang lain akan menggunakan itu juga Sebagai senjata. iya. Nah, Kalau kita sebagai guru BK ya memang dalam pendekatannya memang tidak ada namanya anak keluar itu sampai kapan pun, mau sampai dia 1 tahun bermata seperti itu tidak ada. Tapi kalau misalnya dibuat seperti itu berarti kita seakan-akan mengajak guru yang lain untuk mempunyai pemikiran yang sama dengan mereka. Dan pertanyaan saya, apakah bisa
guru-guru yang lain, stakeholder sekolah seperti itu. Dan yang paling penting peraturan itu kan dibuat memang sifatnya adalah mengikat dan berlaku untuk semuanya, nggak bisa difleksibilitas untuk satu orang, dua orang nggak bisa. Dan itu sampai sekarang permasalahan ini belum terselesaikan. Apa kita akan memihak sama anak yang memang butuh, atau kita memang harus memegang teguh peraturan itu? Gitu. Nah, dengan materi ini sebenarnya sangat bagus. Cuma tadi kita mentok di situ penyelesaiannya. Kalau misalkan mau merumuskan visi misi lagi, tetap visi misi itu nanti bersifat mengikat dan harus dilakukan. Karena sekian kali tadi kan buat lagi peraturan pelanggaran ringan, berat nanti tetap ujungnya keluar. Jadi ini kadang-kadang gini, kita itu kan mengukur sebuah pola pikir itu kan pada waktu pola pikir kita yang ada di sini ya. Jadi pola pikir kita ada di sini, kata-kata yang ada di sini. Tapi kan kita belum tentu tahu bahwa ternyata kata-kata di luar mungkin mempunyai solusi yang lain. Nah, untuk itu tidak lanjut dari kegiatan ini adalah bagaimana cara kita memahamkan dulu bagaimana cara penyelesaian masalah terkait masalah-masalah yang seperti ini yang umum dilakukan di sekolah kita. Tindak lanjut ke depan adalah nanti semoga adanya CGP ini, nanti setelah adanya banyak-banyak CGP kita akan ada perkumpulan semua CGP. Di situ nanti kita akan merumuskan permasalahan ini Pak Pani, agar kemudian hari punya solusi dari kan pasti tiap orang mempunyai pola perkembangan pemikiran yang berbeda. Nah mungkin dari CGP yang lain punya pola pemahaman yang berbeda itu nanti ada kesepakatan kemudian hari agar bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sering berlaku. Harapannya seperti itu. Kan yang kita juga baru selesaikan masalah visi misi guru penggerak, di mana kita mensinambungkan antara visi misi kita dengan visi misi sekolah. Ya kemudian hari nanti bukan berubah, tapi meluruskan, menyamakan ataupun memperbaiki sedikit tentang masa visi misi yang kira-kira sesuai dengan harapan kita semua, yaitu berpihak pada peserta didik. Kan seperti itu. Selama ini kan sekolah ini belum terlalu berpihak peserta didik mungkin ya. Masih condong bahwa masih banyak guru-guru yang masih ego seperti harapannya Dewi, tapi tidak memberikan kesempatan siswa untuk bereksplor, memberikan siswa untuk kalau ada siswa yang masalah, bolos, ya udah, aku bahwa itu salah, dia melanggar, dia bersalah, tidak biasanya dihukum. Tapi kita tidak tahu bahwa di balik permasalahannya dia ada masalah pribadi yang mungkin dia jatuh. Pada waktu sudah punya masalah pribadi, tambah kita menjustice, tambah kita memberikan hukuman, maka bukan masalah selesai, tapi menambah masalah dia. Dan akhirnya kejadian-kejadian seperti bunuh diri, kejadian seperti nekat yang sekarang ini terjadi itu akan apa ya namanya? Ya itulah timbul dari masalah-masalah seperti itu. Mungkin itu Pak Pani, mungkin itu Pak Susaki bisa ditindaklanjuti kemudian hari dan mungkin bisa ditutup. Pertanyaan dari yang pertama dari Putih tadi terkait dengan keyakinan kelas dan peraturan sekolah, gitu Putih. Jadi keyakinan kelas yang saya pernah sama Bu, yang saya juga bingung keyakinan sekolah dengan peraturan sekolah itu apa, keyakinan kelas itu maksudnya. Nah, keyakinan kelas itu guru membuat keyakinan bersama siswa di kelas. Jadi kesepakatan bersama antara siswa dengan si guru, dan setiap kelas itu ibu bisa membuat yang berbeda karena tidak mungkin bisa sama antara kelas satu dengan kelas yang lain, itu nggak mungkin, kalau nggak bisa sama. Bisa di kelas ini bisa dibuat keyakinan kelasnya model seperti ini, kelas yang B bisa dibuat seperti ini. Itu versi keyakinan kelas, dan itu disepakati bersama dengan pengurus kelas, kemudian ditempel di dinding kelas untuk mengingatkan. Jadi siswa sudah melanggar keyakinan kelas yang mana nanti bisa diingatkan. Itu menurut yang saya bacakan seperti itu. Dan kalau peraturan sekolah atau keyakinan sekolah itu melibatkan orang tua, melibatkan siswa untuk rembuk dengan aturan yang ada di sekolah. Itu Bu. Untuk Pak Sobat yang Bu Arif kemudian loh
Oke, terima kasih Bapak Ibu tadi yang luar biasa atas pertanyaannya ya. Tadi menggarisbawahi dari apa yang disampaikan Bapak Ibu semua, bahwa yang jelas kami bertiga ini dalam rangka untuk memberikan pemahaman tentang budaya positif yang ada di sekolah. Dari budaya positif ini harapannya itu nantinya dapat diterapkan di sekolah kita. Karena selama ini kalaupun kita tidak mengikuti kegiatan CGP kan kita sendiri juga tidak tahu bahwa ternyata yang kita lakukan selama ini itu ternyata kurang tepat, atau bisa jadi karena memang sudah sesuai ada sebagian yang ternyata sudah sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan budaya positif. Jadi sebelum masuk ke budaya positif itu sebenarnya ada yang namanya disiplin positif. Disiplin positif itu yang seperti tadi dari pertanyaan Pak Fani, terus pertanyaannya Pak Aga, terus termasuk Bu Ari dan tadi Pak Ismu itu kan sebenarnya kaitannya dengan kedisiplinan. Tadi memang kita tidak membahas tentang itu. Sebenarnya kalau kita bahas seperti itu, ya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu sedikit banyak sudah mulai bisa menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan Bapak Ibu. Karena keterbatasan kita untuk menyampaikan kegiatan aksi nyata ini biar tidak terlalu panjang, makanya memang dari ke-6 budaya positif tadi baru 3 yang kita sampaikan, yaitu keyakinan kelas, posisi kontrol sama segitiga restitusi. Padahal di awal itu harusnya ada yang namanya disiplin, terus bagaimana kita mengetahui apa itu bedanya hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Itu juga harusnya kita pahami dari awal, tapi karena ini tidak disampaikan maka tidak. Terus juga kebutuhan dasar manusia. Karena ketika kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, maka anak akan melampiaskan ke hal yang lain. Lah bahayanya ketika dilampiaskan ke hal yang negatif seperti tadi yang disampaikan Pak Fani. Nah, tadi pertanyaan lebih spesifiknya bagaimana tadi Pak Fani cara menangani siswa dengan posisi tadi manajer sudah dilakukan seperti itu, tapi anak masih mengulang hal yang sama kan seperti itu. Pada prinsipnya dalam penanganan siswa itu tidak serta-merta kita menyelesaikan masalah itu sekali diselesaikan masalah selesai, karena pasti akan ada berkelanjutan. Dan ini nanti selain sebagai posisi manajer, makanya kan disampaikan kita juga harus sebagai pemantau, memantau perkembangan dari penyelesaian masalahnya di awal, dipantau. Makanya kan posisi yang tadi memang top manajer, tapi di posisi manajer kita juga harus menguasai posisi pemantau dan juga posisi teman. Nah disitulah peran kita sebagai pemantau. Artinya tidak selesai setelah kegiatan manajer tadi kita selesai itu udah tetap harus dipantau perkembangannya, apakah mengulangi hal yang sama atau tidak. Kalau hal yang sama ya nanti dilakukan pendekatan kembali dengan cara melakukan kegiatan yang tadi menggunakan segitiga restitusi. Makanya saling berkaitan sebenarnya itu. Ketika kita memposisikan sebagai manajer, kita juga melakukan pendekatan segitiga restitusi. Makanya harapannya tadi ada video penampilan terkait dengan segitiga restitusi itu dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan anak. Tahapannya itu ada 3 tadi yang tadi disampaikan oleh Pak Musadi. Nah, itu tahapannya kan ada 3 tadi ya. Apa tadi Pak Pani? Validasi, terus membuat ya membahas itu. Jadi 3 itu tuh memang harus kita terapkan karena apa, untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Bisa jadi tadi yang disampaikan Pak Fani itu sudah menerapkan itu, tapi tidak dengan tahapan yang sesuai tadi. Misalkan tahapannya harusnya ini dulu, terus dilanjut ini. Misalkan kok sudah, berarti kan ini harus dilakukan pemantauan yang tadi, baru nanti dilakukan lagi kegiatan seperti itu. Apakah benar nggak sih tadi yang disampaikan Pak Fani kan ada sedikit negatif tinggi terhadap anaknya. Misalkan, wah jangan-jangan informasi yang disampaikan tidak benar kan seperti itu.
Nah itu juga perlu kita. Sebenarnya saya bukan negatif, tapi saya nggak tahu kenyataan. Nah itu mungkin kan seperti itu. Kocok-kocok. Apakah kita saja apakah terbukti anaknya Sudah. bohong, terbukti anaknya tidak benar, ini kan berarti kita harus melakukan posisi mana. Oh cobalah kita berusaha untuk dekat dengan anak. Dengan dekat dengan anak itu secara nalurinya itu akan ngobrol dengan sendirinya. Karena saya sendiri juga melakukan itu. Bahkan dulu sampai Pak Siska sendiri menanyakan sama juga tanda tanya besar, kenapa saya nggak ngajar jurusan lain, malah justru saya dekat dengan jurusan lain. Duh, jenengan ke TSM tapi kok malah cedek karo jurusan liya Pak karo murid-murid. Tetap usaha ya. Itu kan patut dipertanyakan. Dan itu disampaikan sama beliau. Oh ternyata memang ketika memposisikan diri sebagai teman, anak menjadi nyaman dan mau menyampaikan apa yang dia rasakan. Nah makanya posisi-posisi ini itu kita harus memahami kondisi itu. Jadi tidak selalu harus posisi 1 dan 2 yang tadi. Kebanyakan dari kita mau disadari atau tidak masih menerapkan 2 posisi awal tadi. Meneh-meneh hukum, meneh-meneh enggak ucapin merasa salah kan seperti itu. Harusnya 3 ini. Dan 3 ini itu tidak bisa berdiri sendiri, memang harus saling berkaitan. Karena apa? Semuanya baik, tapi memposisikan dirinya dengan cara yang baik untuk menghasilkan posisinya. Itu. Sama tadi itu jawabannya Pak Pani ya. Terus yang untuknya Bu Ari. Jadi saya mau menanggapi Pak Sob ya. Jadi tadi itu kenapa saya menyatakan itu sebenarnya kan tahapan itu kan sudah dilakukan. Ya. Dari mulai sampai kita, kualitas dan tadi saya membuat pernyataan bahwa bagaimana kalau misalnya kita sudah memposisikan sebagai manajer, kita sudah melakukan segitiga restitusi, namun informasi yang didapatkan dari anak itu salah ataupun dia tetap masih berbohong. Karena saya menangani anak itu bukan 1 kali 2 kali. Jadi pernah beberapa sebagian besar memang berhasil Pak. Yang katanya kan ketika tidak berhasil kayak tadi, saya sudah tahu faktanya dan itu sudah terbuktinya, tetap anak tetap menyampaikan informasi-informasi yang tidak sesuai. Itu bagaimana? Itu harus cari hati Pak. Itu modalnya udah ke psikolog gitu. Iya. Karena kalau nggak kayak gitu mental orang suka apa Dan cari aja alasan. iya, jadi memang ketika menyampaikan itu ya tanpa Nggak salah. harus kasih nafsunya. Sudah ke penyakit ahlinya nggak bisa biasa dihukum, nggak pernah dihukum jadi dan dia sudah bukan kebal hukum tapi sudah terbiasa dengan hukuman. jadi malah mental. Oke, itu biasanya harus cari tahu beda Oleh tangan kasus keluarga dia. itu sudah kalau itu sudah mau dilakukan. Itu faktor apa Pak? Orang tua. Ya kalau misalnya faktornya pasti dari orang tua, lingkungan yang membentuk perilaku Iya, siswa. soalnya tidak bentuk. Makanya di situ kan juga terlihat terkait dengan kelas atau keluarga. Sebenarnya kegiatan ini itu tidak hanya dilakukan di kelas, tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi bisa dilakukan di keluarga. Karena nanti kita juga bisa melibatkan pihak orang tua untuk memastikan Jadi bahwa dan yang paling aneh lagi, anaknya itu sampai gini, kita datang ke rumahnya, Tiga lumut. bukan tua, itu beda lagi. Santai. Datang ke dengan rumah. orang yang sama, anak yang sama. Iya, sama. Jadi, lah ibunya mana Le? Ibu saya dan undangan Pak. Tiba-tiba adiknya keluar. Bu, Mas lagi kuning buri sih Mas. Jadi kita jadi sampai segitunya. Indonesia itu masih rano. Menutupi kebohongannya itu. Saya ada teman kayak gitu Pak. Iya. Dan ternyata dia punya penyakit klepto. Dia kaya banget. Klepto, ada orang. Itu maksudnya Ketika dia penyakit. ngomong sesuatu tidak ada kebenaran di omongan dia, ternyata sama-sama bohong semua ternyata. Penyakit. Nyaman sekali dengan itu. Dia bisa nyebutkan tertekannya nggak ada. psikolog. Oke, kalau terkait dengan itu, mungkin ilmu kami belum nyampe. Dua
kalau kita tidak menangani siswa secara langsung hal-hal seperti ini kan kita tidak pernah tahu dan seperti itu. Kalau ternyata anak-anak kita itu macam-macam kondisinya kan. Termasuk tadi punyanya Bu Ari kan juga seperti itu. Artinya kan ini berarti ada perlakuan khusus buat anak itu, yang mana ini kan sesuatu hal yang di luar kendali kita ataupun di luar Tidak wajar. hal-hal yang umum dilakukan oleh anak-anak kita, sehingga memang mungkin ada tindakan khusus ataupun ada cara khusus untuk menangani kondisi yang semacam itu. Tapi kalau dilihat dari materi yang disampaikan, sebenarnya dengan melakukan pendekatan seperti yang sudah kami sampaikan itu masih memungkinkan Bu, sebenarnya. Yang jelas terkait dengan filosofis Ki Hajar Dewantara yang diharapkan itu guru itu menuntun, ya. Artinya ketika melihat tadi yang disampaikan Bu Arif itu, ya ada benarnya ada tidaknya. Benarnya mungkin ini juga menjadi pembelajaran karena kalau memang kamu tidak menganggap keberadaan ataupun tidak suka dengan pembelajaran saya, ya sudah, lebih baik didiamkan, tapi dalam artian dilepas begitu saja, tetap harus dipantau, posisi pemantau itu sebenarnya Bu Arif itu sudah melakukan kegiatan pemantauan, yang tidak akan mungkin anak tidak dipedulikan sama sekali. Itu ya sebenarnya kan sudah melakukan pemantauan, melakukan penghukuman tapi tidak dengan cara fisik ataupun verbal, itu sebenarnya juga melakukan itu. Nah, tinggal bagaimana kita tetap harus, karena sebagai seorang guru itu mau untuk merangkul ke semua siswa kita dengan berlatar belakang yang berbeda-beda. Yang jelas seperti itu Bapak Ibu. Itu juga sama halnya dengan yang tadi disampaikan Pak Ismu. Pak Ismu kan tadi juga menyampaikan sudah melakukan ini. Ya kembali lagi memang kita itu jangan sampai bosan, jangan sampai lelah untuk melakukan upaya-upaya ataupun tindakan-tindakan yang muaranya kembali lagi berpihak kepada anak dan jangan sampai berdampak negatif pada anak. Sudah intinya seperti itu. Jangankan kok yang wajib tingkatnya sekolah, wajib yang menurut agama kita saja tidak dilakukan. Kan itu kan sesuatu hal yang lebih tinggi lagi kasusnya. Yang jelas tahu itu wajib dan itu suatu hal yang memang harus dilakukan, itu saja tidak dilakukan, apalagi yang hanya sebatas tingkatan sekolah. Maka bentuk kegiatan ataupun bentuk tindakan itu yang memang tidak dirinya mengingatkan untuk hal yang baik terus seperti itu. Ya, tetap diingatkan lagi, pendekatan lagi, hukuman asal hukuman itu atas dasar kesepakatan bersama sebenarnya tidak masalah. Yang disampaikan seperti itu, anak tahu dengan konsekuensi yang dilakukan, bukan hukuman dengan semena-mena. Misalkan tadi langsung tarik 50 kali, usap 100 kali. Tapi ketika anak tidak menyadari bahwa itu sebuah kesepakatan kelas ataupun sebuah keyakinan kelas, maka kalau itu sudah menjadi keyakinan kelas, sebenarnya tidak ada masalah, asalkan ada korelasinya atau hubungannya dengan misalkan pelajarannya. Silakan push up, oh ternyata biar tangannya kuat, jadi jangan sampai dianggap itu hal yang negatif. Pantas di otomotif di TPTU suka dengan anak-anak yang suka push up karena untuk melatih otot-otot tangannya, karena kalau misalnya bawa order besar terus nggak kuat kan ya berat. Iya Pak, di kelas umum saya puji mereka karena yang bodybuilding, kalian bodybuilding ya? Enggak, di bengkel dituntut untuk kayak karena ada hubungannya, badannya bagus-bagus loh. ada hubungannya dengan, dan itu juga ada tuntutan kerja yang di PT PAMA itu sendiri kan ternyata push up minimal itu ada. Dan anak kita yang lolos kemarin itu jadi kantor ukur loh itu. Makanya saya sendiri juga kaget. Nah, itu anak yang kita anggap selama ini yang kita lakukan itu sebuah hukuman itu ternyata ada manfaatnya. Nah itu mengubah paradigma tadi, hal yang negatif itu
itu dianggap sebuah hukuman, tapi itu dijadikan sebuah keyakinan kelas agar tidak membuat anak terpaksa melakukan. Itu termasuk setiap hari harus pemanasan, terus push up. Mereka dengan sendirinya melakukan sudah tidak terpaksa lagi mau push up, tidak terpaksa lagi mau itu, karena itu sudah menjadi sebuah keyakinan kelas. Mungkin sama dengan nanti pramuka juga seperti itu. Siapa tahu nanti akan ada trik and triknya yang nantinya bisa membuat anak itu menjalani pramuka dengan sangat luar biasa. Upaya-upaya yang dilakukan pramuka kita itu kan sebenarnya sudah sangat luar biasa. Artinya kegiatan itu nggak monoton kalau dibandingkan sekolah yang lain. Nah, terus Pak, Itu luar biasa. Itu ketertarikan anak itu kan semakin tinggi. Tidak hanya kegiatannya mau baris-baris, moco si mapu, terus morso, terus dasar dharma, apalan, itu kan membosankan ya kegiatan kita itu. Saya yakin lambat laun nanti anak akan tertarik dengan sendiri. Gitu. Kalau persentase 100% pasti itu mustahil. Namanya kita orang banyak, wis dimanapun lah mustahil. Tapi kan persentase seminimal mungkin. Ya. Biasanya kan seminimal mungkin harapannya seperti itu. Ya, termasuk kita ini kan dari golongan minoritas, dari kegiatan kumpulan kecil-kecil, siapa tahu suatu saat akan jadi besar kan kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu Bapak Ibu, mohon maaf kalau penjelasannya kurang memuaskan ya. Bagaimanapun saya, ilmu yang kita dapatkan juga sebenarnya belum seberapa dan sedikit kurang percaya diri sebenarnya Bapak Ibu untuk menularkan hal kayak gitu. Karena Pak, ya kembali lagi ke diri kita aja belum sesuai yang diharapkan, tapi kenapa kita dituntut untuk seperti itu, karena memang programnya semacam itu. Ya harapannya nanti Bapak Ibu semuanya yang belum tergabung ataupun belum terdaftar, ya harapannya nanti untuk bisa mendaftar. Apalagi yang sudah pun juga mudah-mudahan Pak Budi juga bisa lolos atau dua. Amin. Yang lain segera menyusul ya. Itu nanti biar tahu kondisinya seperti apa. Itu kita rasakan. Dan kita ini baru masuk modul 2.1 sampai modul 3.3. Satu modul berapa sih? Satu modul ada yang 4, ada yang 3. Ya sama. Sehingga ya itu prosesnya panjang, termasuk ini juga kan ya lumayan juga. Ini proses menumbuhkan minat Pak. Belum Biar bergerak, biar bergerak. Iya gitu ya Bapak Ibu, ada lagi? Kalau Cukup nggak Pak, ada, kayaknya sudah. cukup ya. Ya intinya guru ini nggak bisa menyelesaikan sesuatu dengan rasional. Yes. Yang kayak dokter, aturannya orang flu itu obatnya ya obat turun panas dan antibiotik. Tapi ketika ketemu seseorang yang seperti ini tanpa antibiotik, yang seperti ini tanpa. Jadi walaupun ada aturan dan aturan seperti ini tadi harus yang namanya aturan harus saklek, tapi ada kebijakan. Saya kira kalau misalnya semua guru ada anak yang tadi bermasalah tadi ya, memang kondisi keluarga seperti itu, dan semua guru tahu tidak hanya BK, saya kira yang lainnya akan memahami. Maka muncullah kebijakan sekolahan dari kesepakatan guru. Bagaimana dengan siswa lain yang nanti ikut-ikutan? Ya ini peran seorang guru dan BK harus telusuri ke sana. Apakah dia punya permasalahan yang sama sehingga menuntut hal yang sama? Kalau dia tidak seperti anak yang ini tadi, memang harus kondisinya harus kerja dulu kan nggak bisa disamakan. Jadi aturan tetap aturan, tapi ada kebijakan penghadapan tertentu. Ya seperti tadi, dokter itu lihat penyakitnya sama, tapi ini anak-anak dengan orang dewasa obatnya beda. Antara umurnya sama, tapi yang satu gendut, yang satu kurus, dosisnya beda. Itu guru itu juga seperti itu, makanya nggak bisa klasikal penyelesaiannya kan nggak bisa harus per orang memang. Dan muncul jiwa pendidiknya, jadi orang tuanya itu yang agak sulit. Kadang guru itu masih penting murah, KIKD selesai, tapi di luar itu justru tugasnya lebih banyak lagi. Makanya setiap orang kan kayak tadi ya, didiamkan disuruh jadi. Dan intinya kan
bagaimana caranya kita mengangkat ya, memahamkan anak dia menyadari, oh iya saya salah. Caranya berbeda-beda. Saya pernah ada guru yang bilang ke saya, baru kali ini ada anak yang protes sama gurunya dengan cara marah, berani menunjukkan. Kenapa? Karena kita mengajarkan soal, guru mengatakan kamu salah. Anak ini punya sifat apa ya? Egonya tinggi walaupun anak SD. Iya. Nggak terima dia dikatakan salah. Diam, dia sama ngomong gurunya menang, guru marah. Dia ya menunjukkan kata pasti marahnya. Kemudian gurunya mendekati, dikasih, coba mas diulang. Dia ngulang. Hasilnya beda-beda. Salah enggak? Iya salah. Nah jadi guru itu kan punya untuk mengakui kesalahannya dengan cara tes. Dia menyadari kesalahannya sendiri dengan cara prosesnya. Iya. Dan itu anak saya. Makanya bisa diterapkan di keluarga juga. Iya. Seperti itu. Iya makanya memang yang namanya pendidikan itu kan memang 3 unsur ya, masyarakat, sekolah dan keluarga. Jadi memang ketiganya itu harus simetris, chemistry-nya ada, gandengannya ada. Kalau jalan sendiri-sendiri, keluarga itu kan urusan guru, ben dididik. Ada loh yang seperti itu. Kemarin aja, pokoknya Pak Semat gosok anakku nih kayak itu kalimat yang ibaratnya Pak dia pakai, Pak dijengkeli, Pak dikantoni gurunya. Ada yang orang tua seperti itu. Tidak sama. Ya mungkin makanya nggak bisa teoritis harus seperti ini, nggak bisa. Kadang kita harus jadi apa tadi? Yang pertama tadi penghukum yang perlu secara tidak langsung kan tadi juga menghukum, yang mendiamkan itu juga kayaknya. Tapi jalannya itu harus semuanya bisa. Saya tahu juga nggak. Kita Iya. tahu cuman kadang bisa membuat Dan jarang kok, jarang. Iya.